datang di channel aku lagi. Dan kali ini aku berharap kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan kalian semua selalu sehat walafiat. Dan rencananya sekarang aku mau bikinin tutorial untuk get ready with me go to office. Tapi untuk sekarang mungkin agak berbeda karena aku mau juga sekalian sharing-sharing dan cerita juga ke kalian. Aku abis nontonin videonya Riri Prams tentang gimana sih cara dia ngejauhin toxic friend dan pengalaman-pengalaman dia. Kayaknya itu semua orang, hampir semua orang ya, pernah berada di titik itu, pernah merasa dia itu punya teman yang toxic friend, tapi saat ini mungkin mereka berada di titik terlemah dan mereka sekarang nggak berani untuk melakukan apa-apa karena mereka pikir ya itu teman baik mereka. Tapi dari videonya dia, aku akhirnya memutuskan untuk bikin video juga, terinspirasi dari dia untuk ceritain sedikit pengalaman aku sambil nemenin ngobrol-ngobrol sama kalian sambil makeup juga. Gimana sih pengalaman aku? Ini aku sebelumnya udah pakai alis ya, tapi aku nggak pakai makeup. Jadi sekarang aku mau pakein concealer dulu di area kelopak mata aku sebelum aku pakai eyeshadow. Sambil aku cerita, pakainya di sini dan aku tap-tap pakai tangan aja biar cepat. Aku juga punya pengalaman sih tentang toxic friend juga, tapi aku nggak bisa sebutin itu dimensinya kapan, waktunya kapan. Yang jelas itu aku belum nikah, dan karena setiap hari ketemu bareng-bareng terus setiap hari, akhirnya kita dekat. Dan kemudian dia cerita-cerita juga tentang kehidupan kesehariannya dia dan kita lebih saling mengenal juga. Tapi mulai dari sini ada beberapa juga yang dekat sama kami juga, sebut aja itu A, B, C, D, E ya sebutkan. Nah, si anak ini sebut aja si A, dia itu mulai kayak kita kan makin lama makin kelihatan ya, makin lama makin kenal. Jadi dia ini lebih ke kayak yang kalau di belakang si B dia ngomongin si B, kalau di belakang si C dia ngomongin si C gitu. Ya sementara kami bersekian banyak itu nggak ada yang memiliki sifat kayak gitu. Cuman dia aja yang kayak ngajak untuk cerita kejelekan dari kami gitu saat itu nggak ada gitu loh. Aku nilainya itu pertamanya karena dia itu ngomongin yang lain juga di aku pasti mikir dong kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan si B aja diomongin ke aku, ke teman-teman yang lain, pasti dong aku juga pasti diomongin juga gitu. Sedangkan yang diomongin tuh nggak penting, kayak privasinya si B. Misalkan si B itu punya aib, misalkan pastiin untuk ke office kalian harus pilih warna yang natural dan nggak glamor atau nggak norak. Jadi kalian harus pilih warna-warna soft seperti coklat atau warna-warna yang bisa masuk ke segala acara. Di sini aku pilih untuk warna ungu, tapi untuk warna ungunya soft banget jadi nggak kelihatan norak. Dia itu orangnya baik banget ke kami semua, itu baik banget, kayak perhatian gitu. Dia itu selalu nanyain atau selalu pada masa itu SMS ya mungkin, selalu SMS nanyain kabarnya kita. Dari perhatiannya dia itu kenal kita kan akhirnya, dan sejak dia kenal kita, tahu keseharian kita, itu dia akhirnya ngerti kejelekan kita apa, aib kita apa. Kami pikir dia ya best friend, ternyata dia mengetahui kejelekan kita, aib-aib kita dari handphone kita, dari cerita kita ke dia yang kita curhat terus, malah ternyata dia ngejelekin kami di belakang. Itu dibuat cerita sama dia. Sekarang aku pilih warna yang sama tapi agak lebih tua untuk di ujung matanya, karena perhatiannya dia itu ke kami yang baik banget gitu. Akhirnya kita kan nyaman sama dia, akhirnya kita cerita dong, kita curhat
apapun kita curhat dan kita udah percaya. Dia juga ngecek handphone kita, nggak ada privacy juga, kita kan biasa aja. Jangan lupa di blend untuk yang ujungnya biar dia nyatu juga sama warna cut crease-nya. Wah, ini anak udah nggak bener nih, aku udah mikir kayak gitu. Terus harusnya kan nggak kayak gitu. Kalau misalkan ya menurut aku sih orang beda-beda ya, meskipun kita sahabatan berlima atau berenam ya, kalau misalkan dia nyeritain aib yang lain ke kita, itu berarti kan udah nggak bener. Kalau aku sih gitu, meskipun aku juga deket sama yang curhat itu, tapi pada saat itu aku emang kayak lemah banget gitu loh, nggak punya power. Secara kan dia di antara kami kan dia kayak yang paling perhatian, yang paling cheer up, yang paling support gitu di antara kami semua. Dia yang menghidupkan suasana, pokoknya dia yang paling ada powerful waktu itu. Dan waktu itu aku paling lemah sih mungkin ya, jadi aku masih belum berani untuk bilang ke teman-teman ataupun apa, jadi aku pendam sendiri gitu. Selain itu aku dulu juga mikirnya dia itu best friend banget kan, jadi ya udahlah, mungkin kekurangannya dia kayak gitu. Tapi aku sekarang nyadar nggak kayak gitu juga, itu namanya menjelekin juga. Dan lama-lama aku nyadar kalau dia itu ternyata seneng banget ketika aku itu kayak panik atau kayak sedih karena misalkan mungkin waktu itu aku emang lagi nggak enak badan ya, emang nggak enak badan banget, aku nggak ikut kelas akhirnya. Dan setelah saat itu aku tanya dong ke dia, tadi ada apa, untuk pembahasannya bagaimana untuk kelasnya. Dia jawab dong, oh tadi itu ada ujian, dia bilang kayak gitu. Padahal itu nggak ujian dong. Dan dia niat banget nyuruh teman-teman lain buat ngomong ke aku bahwa saat itu tuh ujian. Kalau ditanyain si ini, si Ane, bilang aja ya tadi ujian, bilang aja tadi ujian. Padahal tuh nggak ujian dong. Dia tuh ternyata seneng kalau aku itu sedih. Dia tuh seneng kalau aku itu panik, kalau aku ikut takut. Jahat banget gak sih menurut kalian? Kalau menurut aku sih itu jahat banget sih, karena dia emang terang-terangan pengen aku itu ngerasain takut. Dia seneng kalau aku ngerasain sedih, takut, itu dia seneng banget. Padahal dia best friend aku loh, dia teman deket aku loh, tapi dia kayak gitu, seneng banget lihat aku takut, seneng banget lihat aku gimana ini, aduh panik. Kalau menurut aku sih aduh jangan sampai sih ya aku sekarang kayak gitu lagi, lemah banget kayak gitu lagi. Enggak lah, kalau misalkan punya teman kayak gitu, udah tahu kayak gitu, udah mendingan sekarang enggak, buat hidup sehat kita sendiri sih. Dan aku kan sekarang juga udah punya kerucil ya, jadi aku harus ngejagain anak-anakku juga, jadi aku harus tegas juga, aku harus berani juga. Kalau misalkan oke lah, kalau misalkan kita best friend, aku juga punya banget best friend yang udah belasan tahun, dan itu nggak ada apa-apa sama dia, karena emang dia orangnya tulus gitu loh. Aku juga nggak pernah ngejelekin dia juga nggak pernah ngejelekin aku gitu kan. Dan setelah dari situ akhirnya kita udah jarang ketemu, karena emang tuntutan udah nggak setiap hari ketemu lagi ya. Aku pakai Kashin aja di sini biar cepet. Aku pakai Kashinnya makeover, lebih punya power ke kami semua dia itu. Jadi pada saat itu ya udah aku diem aja, meskipun aku dikata-katain sama dia. Akhirnya ini udah kayak mau lulusan gitu loh, kayak semakin kenal semakin ngerti dia tuh seperti apa itu. Dia itu udah kayak nggak apa ya, nggak ya tetap sih sama kita tetap baik, cuman lebih sering kalau ke aku sih, aku nggak tahu ke teman-teman lain itu kayak yang lebih pedas banget omongannya, ngejek aja gitu. Dan aku pada saat itu cuman jahat banget omongannya dia. Dan saat itu aku nangis kayak yang ya udah di depannya dia gitu, nangis. Terus dia tuh pura-pura kayak yang empati sama aku, kamu kenapa sih nangis sih? Aku
jawabnya bahkan pada saat itu cuman, nggak apa-apa, aku lagi berantem sama bebek aku bilang gitu. Aku bilangnya pada saat itu aku nangis karena aku lagi berantem sama pacarku, padahal enggak, padahal ya karena dia ngejekin aku, dia terlalu sering buat kayak yang apa ya, menjatuhkan aku. Beda loh antara temen yang mengkritik dengan membangun dan temen yang mengkritik dengan menjatuhkan, tuh beda banget. Sampai pada saat itu aku down karena dia tuh sering banget kayak ngebully, kata-kata kasar gitu sama aku. Lalu kalau ditanya sama dia, aku bilangnya it's okay, aku berantem sama pacar aku aja, nggak ada apa-apa, aku bilang gitu, demi buat nggak nyakitin hatinya dia dong. Aku tuh dulu kayak gitu banget sama dia, jadi aku lebih memikirkan gimana perasaannya dia dan nggak memikirkan perasaan aku. Coba gitu banget, dan itu nggak sehat banget dan itu nggak enak banget. Kalian jangan ditiru ya. Kalau misalkan kalian punya temen yang kayak gitu, yang udah terang-terangan buat nyakitin kamu, dan itu nggak bagus untuk mental kamu, dan itu emang bener-bener buat kamu jatuh. Dia terang-terangan suka banget atau niat banget buat bikin hati kamu sakit. Nah, balik lagi nih kan, setelah itu aku kerja kan di salah satu bank. Di sini aku emang ngerasa Allah itu adil banget sama aku. Allah tuh sayang banget sama aku. Setelah kejadian itu bertahun-tahun aku sama dia, pada akhirnya aku di bank ini nemuin berbanyak cewek-cewek sahabatan juga, dan yang jarang banget ditemuin. Karena apa? Di sini aku lihat mereka tuh nggak pernah ngejelekin satu sama lain, tulus satu sama lain. Coba bayangin, cewek berbanyak tapi mereka nggak pernah ngejelekin satu sama lain. Sumpah aku senang banget pada saat itu, kayak ya udah terbayar aja gitu. Allah memang beneran sayang sama aku. Bertahun-tahun aku dihadapin sama orang yang seperti itu, dan kemudian aku ketemu orang-orang yang emang beneran sayang banget sama aku. Kalau memang ngekritik itu memang mereka ngeritik baik-baik, dan itu di hadapan kita, nggak ngeritik tapi dijelekin di banyak orang, kamu ini kayak gini, terus diketawain. Itu kan emang bener-bener udah nggak baik banget. Dan sekarang aku lebih bisa memilah karena aku sudah punya pengalaman seperti itu tadi. Banyak sebenarnya, banyak banget cerita yang atau unek-unek yang emang bisa aku ceritain dari pengalaman yang dulu itu. Tapi ya udahlah ya, aku ambil garis besarnya aja. Sebenarnya ada juga penyebab-penyebab aku nangisnya kayak gimana. Kalian pasti shock juga kalau tahu dia itu makin ngedownin kalian, bukan makin bikin kalian semangat. Saat kalian jatuh makin jatuhin gitu kan. Tapi dia itu pintar banget, pura-puranya dia itu dengerin kita cerita, pura-puranya dia tuh perhatian. Tapi ya itu tadi, ternyata dia itu saat kita nggak pada situasi itu dibuat jadi kejelekan. Ini aku look office-nya udah selesai dan aku mau ganti baju dulu untuk look office. Lupa untuk kasih highlighter, jangan lupa kasih highlighter di bagian-bagian tertentu, kayak di tulang pipi, bawah dagu, atas mulut, atas alis, dan di hidung yang paling penting ya. Kalau kalian mau kasih di ujung mata juga nggak apa-apa banget, kayak gini. Kalau kalian ngerasa ini lipstiknya masih kurang cetar, kalian bisa tambahin ombre yang lebih tua aja di dalamnya, kayak gini. And finish. This is the final look for go to office. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan makasih banget untuk kalian udah nemenin aku ngobrol-ngobrol, udah mampir ke channel ini. Apabila kalian mau dibuatin untuk tutorial makeup look yang seperti apa, kalian bisa request aja, atau kalian bisa untuk kritik video aku dan lain sebagainya di bawah sini. Dan makasih banget untuk waktunya buat dengerin ocehan aku juga, dari pengalaman aku juga. Dan ya, bye bye, sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya.